Perkenalkan, nama saya Sabrina Yansi Alamkuron, NIM 1910110239. Pada saat ini, saya akan melaksanakan praktikum tentang ekosistem dan sekarang saya sedang berada di lokasi halaman rumah tempat ada tanaman-tanaman. Petak yang akan saya amati yaitu petak 2 meter kali 2 meter. Di sini faktor yang akan mempengaruhi ekosistem itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor biotik dan ada juga faktor abiotik. Pada faktor biotik itu seperti ini. Ada tumbuhan-tumbuhan yang ini dan juga di sini terdapat lalat, lalat dan juga ada semut. Ada semut yang berada di tumbuhan ini. Dan faktor abiotik di sini ada tanah. Faktor abiotiknya tanah, cahaya matahari, oksigen yang kita hirup dan tentunya juga ada CO2. Pada saat ini kita akan menghitung spesies pertama yaitu pada daun talas. Kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan yang di sana. Kepadatan populasi pada spesies atau tumbuhan yang pertama itu dapat dihitung 14 individu per 2 meter kali 2 meter sama dengan 14 per 4 sama dengan 3,5 meter persegi. Selanjutnya yaitu kita lanjut pada spesies atau tanaman yang kedua. Di sini ada tanaman cabai. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ada 5 berarti dalam perhitungannya berarti 5 individu per 2 kali 2 meter sama dengan 1,25 meter persegi. Selanjutnya yaitu ada spesies yang ketiga atau daun kunyit. Pada daun kunyit ini kita akan hitung lagi. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, dalam perhitungannya berarti 4 individu sama dengan 4 individu per 2 meter kali 2 meter sama dengan 1 individu meter persegi. Selanjutnya pada spesies yang keempat atau ini pada daun jeruk, dalam perhitungannya berarti 1 individu per 2 meter kali 2 meter sama dengan 0,25 individu meter persegi. Demikian praktikum yang saya laksanakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardelia Konita. Di sini saya akan melaksanakan praktikum yang ke-9 yang berjudul ekosistem. Di sini saya akan mencari rantai makanan yang berada di sekitar lingkungan rumah saya. Namun terlebih dahulu terdapat konsep tingkatan pada rantai makanan, yaitu yang pertama ada produsen sebagai tumbuhan hijau, kedua konsumen terbagi menjadi 3, yaitu konsumen primer, sekunder, dan tersier, dan ketiga ada dekomposer sebagai bakteri atau jamur. Daun-daun ini termasuk produsen, dan belalang kecil ini termasuk konsumen atau bisa disebut juga konsumen primer, yaitu konsumen herbivora. Di sini terdapat belalang kecil. Dapat dilihat. Di sini terdapat produsen yaitu rumput. Di sini terdapat konsumen herbivora yaitu belalang-belalang kecil.
Ini ada 1, ada 2, sebagai konsumen primer yang bisa disebut juga dengan konsumen herbivora. Itu dia rantai makanan yang telah saya temukan, yaitu produsen sebagai rumput dan konsumen primer, yaitu konsumen herbivoranya, yaitu belalang. Demikian video dari saya, terima kasih. Nama saya Adina Tawaris. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem dan kepadatan populasi. Nah, di sini luas petak yang saya pakai yaitu 2 kali 2 meter persegi. Kemudian kita akan melihat faktor biotik dan abiotik. Bisa dilihat di sini bahwa faktor biotiknya yaitu ada berbagai tumbuh-tumbuhan, dan faktor abiotiknya ada tanah, ada cahaya matahari, dan ada CO2 atau oksigen. Kita masuk di menghitung kepadatan populasi. Di sini kita akan ambil tumbuhan yang ini, kita akan sebut ini sebagai spesies 1. Kita akan menghitung ada berapa banyak spesies 1 ini di luas petak ini. Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 individu. Lalu yang tanaman berikutnya, yang ini kita akan sebut ini sebagai spesies kedua. Kita akan menghitungnya. Di sini spesies kedua ada 1, ada 2. Nah, setelah kita mendapatkan spesies 1 dan spesies kedua, kemudian kita akan menghitung menggunakan rumus, yaitu kepadatan sama dengan banyaknya individu. Ini banyaknya individu sama dengan per luas petak. Luas petak kita di sini kan 2 kali 2 meter persegi. 2 kali 2 itu sama dengan 4 meter persegi. Jadi yang pertama, kepadatan sama dengan 3 individu per 4 meter persegi, sama dengan 0,75 individu meter persegi. Yang kedua, kepadatan sama dengan 2 individu per 4 meter persegi, sama dengan 0,5 individu meter persegi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoel William Prasetyo Kamto dengan NIM 19101102029. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum yang ke-9, yaitu tentang ekosistem. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Belalang dan ulat akan dimakan juga oleh katak. Kemudian, ayam juga akan dimakan oleh ular. Dan tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Dan pada akhirnya, ular dan burung elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian, sisa dari ular dan burung elang yang telah diuraikan oleh jamur
akan diserap oleh rumput. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan hidup terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Perkenalkan, nama saya Desi Tiranda, NIM 191011020013. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan praktikum yang ke-9 tentang ekosistem. Nah, ini merupakan fungi yang termasuk dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah organisme yang merubah bahan-bahan organik dari organisme yang sudah mati menjadi senyawa anorganik melalui proses dekomposisi. Dekomposer ini sangat penting dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan atau hewan yang sudah mati akan diuraikan dan dikembalikan ke tanah menjadi unsur hara atau zat anorganik yang penting untuk pertumbuhan. Dan lokasi yang ditunjukkan dekomposer ini di dalam rumah, serta tipe ekosistemnya termasuk ke dalam ekosistem air, karena letaknya di halaman rumah bagian tempat cucian. Sekian dan terima kasih. Nama saya Yestil Dehikadengkidala, NIM 191011020020. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum 9 yaitu ekosistem, tepatnya di belakang halaman rumah saya. Saya mengambil contoh fungi. Dekomposer ialah organisme yang merubah bahan-bahan organik dari organisme yang sudah mati menjadi senyawa anorganik melalui proses dekomposisi. Tumbuhan yang sudah mati akan dikembalikan ke tanah menjadi unsur hara atau zat anorganik yang penting untuk pertumbuhan.